Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa Murim yang menarik dan tak biasa yang berjudul Sang Puncak. Menceritakan seorang yang dijuluki Sang Iblis Agung Gila bernama Ma Jinwol yang terobsesi menjadi eksistensi terkuat di dunia bela diri, namun kepercayaan dirinya yang berjuang seorang diri berakhir dengan tersegel pasca melawan 5 master puncak di zaman itu. Lalu Sang Iblis Agung yang tersegel terbangun setelah menghabiskan waktunya selama 3000 tahun di dalam kegelapan, dan sekarang dia menjadi perwakilan umat manusia dalam turnamen antar alam semesta di mana saat ini bumi dianggap peradaban terendah. Chapter dibuka di malam hari, tepatnya di sebuah tempat di mana seorang ayah berpamitan untuk pergi dan akan kembali, sementara anak-anaknya meminta tolong ayah mereka menjaga dirinya dengan baik, seakan mengisyaratkan ada sesuatu yang berbahaya di tempat tujuannya. Pria ini terus berjalan dengan jubah serta topi yang menyembunyikan identitasnya. Setelah cukup lama berjalan meninggalkan rumahnya, dia pun tiba di sebuah tempat yang ditujunya dan sekarang sedang menaiki tangga. Tanpa mengetuk pintu maupun mengucap sepatah kata pun, pria itu langsung menerobos masuk. Yang benar saja sosok ini adalah pria tua dan dia datang untuk menemui rekan-rekan berharganya. Dia juga adalah orang yang terakhir datang dibandingkan beberapa orang lainnya. Akan tetapi pertemuan ini tampak tidak biasa, di mana masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang begitu kuat hingga membuat tempat ini sangat sesak. Sosok termuda di antara semua bernama Yukbi yang dijuluki Sang Raja Tinju. Lalu gadis berambut putih yang bernama Jin Seol sekaligus permaisuri dari wilayah utara, dan dia tak menyangka jika Pak Tua di depannya juga terpanggil untuk datang. Lalu pria tua lainnya berasal dari kuil Shaolin, yaitu Sang Biksu. Orang yang memanggil mereka semua untuk berkumpul adalah Muryon yang merupakan pemimpin dari Sekte Naga Api, dan dia menyambut kedatangan Sang Kaisar Pedang di hadapannya. Lalu Sang Kaisar Pedang meminta mereka semua untuk berhenti basa-basi karena selama ini dirinya menyadari orang-orang yang membuntutinya semenjak dia sudah meninggalkan dunia bela diri. Jadi dia tak heran kenapa mereka menemukannya, dan dia penasaran kenapa orang-orang kuat dari dunia bela diri seperti mereka semua menginginkan kedatangannya. Muryon mengerti dan dia akan melewatkan basa-basinya dengan hanya fokus pada topik utamanya atas undangan ini. Di mana Sekte Wudang dan Zhongnan maupun Sekte Huasan bahkan sekte terkemuka lainnya dengan korban yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan oleh seorang master bela diri misterius, dan tak ada yang mengetahui motif kenapa dia melakukan hal ini, bahkan identitasnya tak diketahui. Saking banyaknya korban yang berjatuhan atas ulahnya, maka tak cukup waktu untuk membersihkan semua mayat dan mereka semua hanya menjadi makanan bagi burung. Beberapa orang yang telah menghadapinya menggambarkannya sebagai sang iblis yang terobsesi dengan pertarungan, sehingga sosok itu dijuluki Sang Iblis Agung Gila. Hari ini mereka bermaksud untuk mengakhiri amukannya di tempat ini dengan mengundangnya secara langsung karena iblis tersebut tidak kenal takut dan tak ingin melewatkan melawan musuh terkuat dari dunia Murim yang berkumpul sekaligus. Di saat yang sama sebuah ledakan terjadi di mana pintu tempat ini dihancurkan begitu saja. Sosok ini telah mengejar energi kuat yang berkumpul bersama dan berakhir di tempat ini. Sang Iblis Agung tersenyum menunjukkan jika dia sangat menyukai situasi seperti ini meskipun orang-orang di depannya sengaja melakukannya. Dia juga menganggap jika kelima pemimpin agung yang berkumpul hanya untuknya seorang, dan dia merasa sangat senang atas kebaikan tersebut. Sang Kaisar Pedang yang melihat bocah di hadapannya kini paham kenapa dia dijuluki Sang Iblis Agung Gila.
Dilihat dari manapun dia sangatlah menakutkan, seperti memiliki aura dari dewa kematian itu sendiri. Dengan berdiri di depannya saja, maka sang kaisar pedang seolah melihat kematiannya. Akan tetapi selama ini dia sudah menghadapi musuh tak terhitung jumlahnya, dan lawan seperti bocah di hadapannya takkan membuatnya terpengaruhi. Selama ini sang kaisar pedang sudah meninggalkan dunia bela diri, tapi sekarang musuh di hadapannya sudah lebih dari cukup untuk orang tua ini menggunakan kembali pedangnya. Sang iblis agung hanya terdiam mendengar ucapan itu, dan dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Dalam waktu singkat sang kaisar melesat maju untuk mengincar kepala lawannya, karena dia harus kembali bersama keluarganya secepat mungkin. Kecepatan sang pedang iblis sangatlah hebat dan sang iblis agung tidak sempat untuk menghindar. Serangan ini adalah salah satu teknik terkuat dalam dunia murim dan dia melewati tubuh lawannya setelah memberikan beberapa tebasan pedang kilat miliknya. Kemudian pria tua ini kembali menyarungkan senjata miliknya dengan anggapan pertarungan telah usai. Baginya belum ada musuh yang dapat selamat dari teknik pedang surgawi miliknya seperti sekarang ini. Di sela itu Yukbi sang Raja Tinju tertawa karena Pak Tua di hadapannya benar-benar mengakhirinya begitu cepat, sehingga semuanya menjadi membosankan. Sejak awal Yukbi sudah menduga jika orang-orang dunia murim terlalu memandang tinggi bocah yang dijuluki sebagai sang iblis agung gila, padahal semua itu hanyalah omong kosong bagi para orang-orang lemah. Di sela itu Yukbi mempertanyakan kenapa ekspresi semua orang menjadi aneh seperti itu. Lalu Yukbi pun ikut menatap arah pandangan semua orang hingga dia sangat terkejut seakan sesuatu yang dilihatnya hal yang mustahil. Siapa sangka sang iblis agung masih hidup dan dia terkesan akan serangan hebat yang diterimanya merupakan teknik yang luar biasa. Siapapun yang memandanginya dapat melihat jika tubuh sang iblis telah rusak sepenuhnya, tapi tubuh miliknya mulai pulih kembali. Saking terkejut dan tak percaya Yukbi sang Raja Tinju menanyakan apakah dirinya saat ini sedang bermimpi. Tak ada yang menjawab pertanyaan itu karena mereka semua sibuk melihat kejadian yang benar-benar di luar akal manusia. Muryon pernah mendengar tentang seni bela diri legendaris yang dikatakan dapat memberikan keabadian, tapi hal itu hanyalah sesuatu yang tak dapat dipastikan kebenarannya. Namun teknik tubuh abadi legendaris itu benar-benar telah muncul di hadapan semua. Mereka pun mulai memahami kenapa para sekte besar bisa takluk oleh satu orang saja. Sang iblis agung memuji lawannya karena mereka semua pasti memiliki teknik yang tidak murahan sehingga dapat menghiburnya. Maka dari itu dia akan menggunakan pedangnya kali ini untuk bertarung karena menghadapi 5 tokoh terkuat dunia murim sangatlah tidak sopan dengan menggunakan tangan kosongnya. Lalu Yukbi sang Raja Tinju berteriak dengan meminta sang Kaisar Pedang untuk segera menyingkir dari iblis di dekatnya. Mereka belum mengetahui teknik seperti apa yang dimilikinya, sehingga haruslah menjaga jaraknya terlebih dahulu. Namun sang iblis agung malah tertawa, karena dirinya sudah bersenang-senang dengan pria tua di belakangnya. Siapa sangka sang Kaisar Pedang yang melewati tubuh lawannya telah terkena serangan yang sangat fatal. Perutnya telah robek dan luka itu membuatnya tidak bisa bertahan lagi. Lalu sang iblis agung memperlihatkan sosoknya yang sangat terobsesi dengan pertarungan dan mulai berjalan ke arah targetnya. Sementara itu Muryon terlihat sangat murka atas kematian sang Kaisar Pedang karena mereka memiliki persahabatan yang baik dengan berasal dari generasi yang sama. Jin Seol sang penguasa wilayah utara meminta semua orang untuk tenang karena dirinya pernah membaca buku tentang seni bela diri kuno terkait keabadian.
Jadi mereka tidak boleh melakukan kesalahan dengan menemukan cara untuk mengalahkan sang iblis agung. Namun Yukbi yang melihat sang kaisar pedang telah mati tak dapat menahan emosinya. Muryon dapat merasakan energi yang merusak telah meluap dari tubuh Yukbi. Yang benar saja Yukbi sang Raja Tinju sudah kehilangan kesabarannya dan temperamennya yang buruk memaksanya untuk bertarung. Walau Muryon mencoba menghentikannya dengan meminta Yukbi untuk tenang, tapi dia sudah tidak mendengarkannya dan dalam waktu singkat dia sudah berada di depan targetnya dengan luapan kekuatan penuh pada tinjunya. Sang iblis agung yang melihat tekanan energi hebat tertawa dan ingin merasakan apakah julukan sang Raja Tinju bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tinju yang dilepaskan oleh Yukbi menghancurkan area sekitar dan sang iblis agung terkena dampaknya secara langsung. Kerusakan dari tinju itu menghancurkan pedang dan tubuh sang iblis agung, tapi dia masih bisa tertawa akan serangan luar biasa yang tidak mengecewakannya. Daya hancur Yukbi benar-benar sangat menakjubkan hingga kekuatan menghancurkan kastil ini. Kedahsyatan kekuatan tinjunya bahkan menembus kastil hingga ke bagian luar dengan jangkauan yang panjang. Muryon tak menyangka jika sang Raja Tinju memiliki kekuatan penghancur seperti ini. Namun lawannya bukanlah manusia normal di mana sang iblis agung dapat pulih dengan cepat dan di sana dia masih berdiri kokoh walaupun tubuhnya terlihat sekarat. Yukbi belum pernah mengalami kejadian seperti ini di mana adanya seseorang yang bisa berdiri setelah terkena tinju berkekuatan penuhnya. Tak hanya itu Yukbi dapat merasakan jika kekuatan lawannya malah makin meningkat. Di tengah kepanikan tersebut sang iblis agung mengungkapkan akan dirinya yang mengakui seni bela diri miliknya sangatlah luar biasa dengan daya hancur mematikan. Maka dari itu dia akan memastikan sang Raja Tinju merasakan kekuatannya kembali agar dia memahami seberapa hebat serangannya. Lalu Yukbi dibuat terperangah oleh energi yang tidak asing yang dikeluarkan oleh lawannya di mana energi ini adalah sesuatu yang telah dirinya pelajari di seumur hidupnya. Siapa sangka sang iblis agung mampu meniru teknik miliknya bahkan daya hancurnya tidak berkurang sedikit pun. Yukbi yang seharusnya telah mati ternyata masih hidup dan dia tak hentinya terkejut akan kemampuan lawannya. Yang benar saja alasan kenapa dirinya masih hidup disebabkan pertolongan oleh sang biksu yang mewakili kekuatan Shaolin itu sendiri dan kakek tua ini terlihat dalam keadaan yang sangat buruk. Shaolin terkenal dengan kekuatan tubuh mereka yang hebat dan terdapat teknik legendaris di mana mereka yang telah mencapai pencerahan akan memiliki tubuh tangguh melebihi baja dan sang biksu tua ini telah mencapai level tersebut. Sambil tertawa sang iblis agung mengatakan jika kakek tua di hadapannya tidak ikut campur karena belum gilirannya untuk mati. Sebagai perwakilan dari Shaolin, kakek tua ini berharap sang iblis agung untuk berhenti bersikap sombong karena malam ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Namun sang iblis makin tertawa karena dilihat dari manapun merekalah yang berada dalam keadaan buruk dan Yukbi sang Raja Tinju meminta maaf karena dirinya sang biksu kehilangan kedua tangannya bahkan mengalami luka dalam. Sang biksu menganggap hal ini sudah kewajibannya di mana dia harus melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah bekerja sama untuk mengalahkan iblis jahat di hadapannya. Jika mereka tidak melakukannya, maka tidak ada lagi yang mampu karena di generasi ini merekalah yang terkuat seantero dunia murim. Lalu sang iblis agung memutuskan menyerang terlebih dahulu karena dia sangat tertarik pada tubuh sang biksu yang bahkan mampu menahan kerusakan dari kedahsyatan tinju sang Raja Tinju. Hanya saja sang permaisuri Laut Utara takkan membiarkan sang iblis agung bertindak sesukanya lagi.
Jin Seol pun mengeluarkan kemampuannya yang mampu membekukan tubuh target saat dia mencoba menyerang sang biksu. Dengan ini maka langkah sang iblis agung berhenti dengan tubuh yang sudah membeku. Meski begitu sang iblis masih tertawa dan dia sudah mendengar terdapat teknik dari Laut Utara yang mampu membekukan sesuatu dengan instan dan sekarang dia benar-benar melihatnya secara langsung. Rasa ini sangatlah dingin bahkan menyerang sampai ke tulang-tulangnya. Sebagai sang iblis yang sudah menginjakkan kaki di dunia murim dan sosok yang sudah memberikan rasa takut seantero dunia murim, maka dia mengakui kehebatan kelima pemimpin terkuat di hadapannya. Mereka semua memiliki bela diri yang sudah pantas disebut sebagai puncak dan hal itu makin membuatnya senang. Untuk menghormati mereka semua maka sang iblis agung akan menghabisinya sekaligus merebut kemampuan dari mereka semua. Akan tetapi Muryon yang merupakan pemimpin sekte naga api takkan membiarkan hal tersebut. Dia pun melesat maju dan menebas tubuh sang iblis agung yang sebelumnya sudah dibekukan dan dia juga akan menunjukkan teknik puncak dari klannya. Tebasan ini memang fatal dan mampu menghabisi manusia, tapi sang iblis tidak menemukan keunikan maupun kehebatan dari serangan ini. Dia pun merasa kecewa, padahal dirinya menantikan serangan yang luar biasa. Dengan tatapan tajam Muryon memberitahu jika bocah di depannya akan selamanya terjebak di dalam kegelapan yang tak berujung. Awalnya sang iblis agung menganggap ucapan itu hanyalah sebuah omong kosong, tapi hal tak terduga terjadi di mana gulungan aneh menyelimuti tubuhnya. Sang iblis agung mulai panik karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari serangan yang diterimanya. Walau dia mencoba memberontak, tapi benda itu terus menyelimutinya bahkan membuat energinya tak dapat digunakan. Tak sampai di situ saja staminanya sudah tersegel dan dia hanya tertawa sebelum seluruh tubuhnya benar-benar terbungkus. Kini pertarungan mengerikan malam ini telah usai dan sang iblis agung yang terlalu percaya diri pada kemampuan regen abadinya terkena imbasnya. Sang biksu belum pernah melihat teknik seperti ini di mana teknik tersebut tidak ditujukan untuk menghancurkan musuh melainkan menyegelnya. Muryon pun memberitahu jika teknik ini hanyalah sebuah cangkang kosong karena semuanya akan sempurna oleh pedang gerhana di tangannya yang merupakan harta karun yang diwariskan para pemimpin sekte naga api untuk menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Konon musuh yang tersayat oleh pedang ini akan menghabiskan waktunya dalam kegelapan dan pedang ini hanya bisa digunakan sekali saja. Akan tetapi tidak ada catatan yang jelas tentang penggunanya dan berapa lama segel itu dapat bertahan. Beralih ke masa depan tepatnya 3000 tahun semenjak sang iblis agung tersegel. Di sana dia terlihat berada di sebuah tempat yang aneh dengan kemajuan peradaban yang sangat luar biasa. Siapa sangka gempa ini tak hanya memiliki kecanggihan yang hebat melainkan di luar bumi dan planet ini bernama planet Gespi Zona 3. Lalu seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Mark dari tim promosi bumi, sekaligus meminta agar barang pamerannya diangkut dengan hati-hati karena beberapa barang bersifat rapuh. Dia tidak datang sendiri melainkan dengan seorang wanita yang merupakan ketua tim promosi bumi. Lalu perhatian Mark tertuju pada rekannya di mana dia tampaknya ingin pergi sendirian tanpa mengatakan tujuannya. Gadis ini bernama Lina dan dia tampak bersemangat karena di planet menyebalkan ini. Lalu Mike datang menghampiri ketua timnya disebabkan dia seharusnya tidak berjalan sendiri di tempat ini. Mark merasa jika ketua timnya harus menganggap mereka sedang liburan sembari menunggu tim inti datang di planet ini.
Di sela itu Mark penasaran kenapa Lina tiba-tiba saja mengajukan diri untuk menjadi tim promosi dari bumi, padahal dia sebelumnya selalu gemetar meskipun hanya memikirkan tentang alien. Akan tetapi dia berani menginjak planet Gespi yang merupakan tempat semua alien berkumpul, dan hal itu tentu saja membuatnya penasaran. Spesies alien dari tempat ini sangatlah banyak, bahkan mereka tidak bisa ditemukan di bumi maupun buku pelajaran. Lalu Lina meminta agar Mark tetap berhati-hati dengan tidak menarik perhatian para alien menjijikan itu. Bagi Mark, selama turnamen berlangsung, maka mereka semua memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk hidup. Lina mengerti, tapi para alien ini belum tentu memiliki pikiran yang sama dengannya. Bagaimanapun di antara mereka semua kebanyakan memiliki wujud yang buas. Karena Mark bersikap sangat santai, maka Lina menyuruhnya untuk ke tempat pameran sekaligus menjaga barang yang baru tiba. Dia tak ingin Mark selalu bersikap sembrono di dekat para alien, karena itu bisa saja menimbulkan masalah. Ucapan yang terdengar tidak bersahabat itu membuat Mark beranggapan jika hal itulah yang bisa membuat masalah, meskipun sekarang para alien memiliki kedudukan yang sama dengan seluruh planet. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai ke tujuan, di mana tempat ini adalah kesetaraan yang sesungguhnya sekaligus tempat untuk bangkit. Tempat ini merupakan arena turnamen planet Gespi Zona 3 yang akan diisi oleh para perwakilan tiap planet. Di dalam turnamen seorang alien berteriak dan menyambut semua kedatangan orang-orang dari seluruh alam semesta. Ini adalah festival kosmik terbesar yang diadakan setiap 100 tahun sekali, dan tempat di mana kesempatan level setiap peradaban dapat ditingkatkan secara instan. Kini Mark paham jika ketua timnya datang ke tempat ini untuk menyaksikan pertarungan, dan dia seperti gadis yang menyeramkan. Namun Lina tidak terlalu membenarkan hal tersebut, karena dia hanya ingin mencari tahu kelemahan musuh yang bisa saja dihadapi oleh perwakilan bumi. Peserta yang berpartisipasi dalam pertandingan kali ini adalah peradaban peringkat 972 yang merupakan perwakilan dari planet Ifrit bernama Agni. Lalu peserta yang menjadi lawannya adalah perwakilan dari peradaban Piglo yang berada di peringkat peradaban 9630 bernama Panon. Perbedaan peringkat peradaban mereka sangatlah jauh, dan dengan ini maka posisi itu bisa saja berubah dalam waktu dengan melakukan pertarungan ini. Sementara itu di zona 3 distrik Z, di mana pameran dari bumi ditempatkan di sana. Saat ingin meninggalkan ruangan ini, tiba-tiba saja salah satu dari mereka mendengar sebuah suara retakan. Namun rekannya tidak mendengar hal tersebut, dan mereka pun beranjak pergi. Siapa sangka segel tempat sang iblis agung telah rusak setelah 3000 tahun lamanya. Walau baru membuka bola matanya, tapi sang iblis agung dapat melihat jika dirinya berada di tempat yang sangat aneh. Diketahui jika planet Gespi yang berlokasi 500.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi mengadakan sebuah turnamen paling ekstrim di seluruh alam semesta. Turnamen pertarungan itu diadakan tiap 100 tahun sekali dengan menonjolkan berbagai macam peradaban dari seluruh alam semesta, dan peradaban yang muncul sebagai pemenang dikatakan telah mencapai kebenaran dari segala hal. Mereka juga akan terbebas dari semua dampak negatif seperti penyakit dan kelaparan, bahkan perang. Sekarang bumi akan berpartisipasi untuk pertama kalinya, dan pemerintah menganggap jika manusia terkuat di bumi pasti akan mencapai final sekaligus mengamankan gelar juara bukanlah hal yang mustahil. Sekarang turnamen tersebut telah berlangsung, dan terlihat perwakilan dari peradaban Ifrit telah melepaskan kekuatan aslinya di mana tubuhnya dipenuhi oleh api. Semua penonton pun bersorak dengan tak sabar melihat akhir dari pertarungan ini.
Sosok yang memandu langsung turnamen tersebut menganggap jika popularitas Agni sangatlah luar biasa di mana dia dijagokan dalam pertarungan ini. Di sela itu Panon yang merupakan perwakilan peradaban Piglo tampak dalam keadaan yang tidak begitu baik. Sementara itu Agni makin murka disebabkan Panon berani memalingkan pandangannya saat mereka akan bertarung. Maka dari itu Agni menghancurkannya hingga tak tersisa dengan semburan napas api miliknya yang begitu besar. Napas Agni yang begitu dahsyat diperkirakan mampu melelehkan kapal yang paling kokoh sekalipun dan sekarang api itu malah menyerang makhluk hidup. Agni yang menganggap kemenangan sudah menjadi miliknya berteriak dan dia pasti akan menunjukkan kekuatannya untuk meningkatkan status peradabannya. Di sisi lain Mark menanyakan bagaimana manusia bisa mengalahkan monster seperti saat dalam duel. Menurutnya mencari kelemahan monster yang kuat seperti itu takkan berguna. Lina paham maksud rekannya di mana perbedaan kekuatan terpaut sangat jauh dan mengamati mereka sepertinya membuang waktu. Walau dia takjub akan kekuatan monster itu, tapi dirinya juga menyadari satu hal yang penting. Di mana tidak ada satupun alien yang berada di tingkat 3 ke atas yang fokus pada pertandingan ini. Padahal turnamen ini sepenuhnya mampu mengubah nasib seluruh peradaban, tapi kenyataannya mereka saja tidak peduli. Hal ini menunjukkan jika pertarungan peradaban tingkat 1 tak begitu berarti di mata mereka dan Lina menganggap keangkuhan mereka dapat dijadikan senjata untuk menyerang balik. Maka dari itu dia juga meminta Mark untuk memperhatikan pertarungan ini sebaik mungkin, tapi Mark malah menanyakan kenapa mereka berdua harus melakukannya, padahal mereka hanyalah bagian dari tim promosi. Sementara itu seorang anak kecil dari peradaban Piglo menangis sambil berteriak agar Panon tidak kalah oleh monster jelek itu. Dia berharap Panon dapat bertahan. Jika dia tak mampu menang, maka tidak ada yang bisa melakukannya. Perhatian Mark pun tertuju pada spesies Piglo itu berbanding terbalik dengan Lina yang terus mengamati pertarungan. Mark memahami perasaan gadis kecil itu, tapi peradaban mereka sedang bernasib buruk karena perbedaan kekuatan dalam duel terlalu jauh. Bagaimanapun peradaban Agni berada di peringkat yang lebih tinggi dibandingkan peradaban Piglo dan sekarang panas api sudah mereda tapi Panon tidak terlihat dimanapun. Di saat yang sama seorang anak kecil dari spesies lain berteriak dengan menganggap jika Panon telah menjadi debu dan tertiup angin sehingga tak tersisa lagi. Mark yang mendengar ucapan itu merasa harus menyarankan ketua timnya untuk pergi karena pertikaian kecil mungkin terjadi dan berpotensi melibatkan orang dewasa dari masing-masing spesies mereka. Kemudian gadis kecil itu marah dan meminta spesies lain di depannya untuk menarik perkataannya. Namun alien ini malah menganggap gadis kecil di hadapannya sangat tidak seperti menunjukkan dia berasal dari spesies rendahan. Lalu gadis ini berteriak karena bocah di depannya juga cukup kecil untuk bersikap lancang kepadanya bahkan merendahkan spesiesnya. Keributan itu membuat Mark cukup panik dengan mencoba untuk pergi sebelum mereka juga terjebak dalam pertengkaran ini. Seketika spesies ini menunjukkan kekuatannya di mana tubuhnya mulai membesar. Tak hanya sekedar membesar, tapi ukurannya sangatlah tidak normal hingga membuat gadis dari spesies Piglo terjatuh. Alien ini menganggap jika ukuran tubuh miliknya sangatlah normal di planetnya, tapi dia mampu membuat perwakilan dari planet Piglo kalah dengan kedua tangannya. Sosok ini adalah perwakilan peradaban peringkat 1300 dari planet Pig dengan nama Pixie. Saat dia ingin menghajar gadis kecil itu tiba-tiba saja Lina menyela dengan menanyakan apakah dia merasa hebat menyombongkan kekuatannya di hadapan anak kecil.
Ucapan yang terdengar merendahkan itu membuat Pixie menghentikan tindakannya dan mengarah kepada manusia di depannya. Lina menambahkan jika alien itu mengatakan jika dia dianggap normal di planetnya jadi dapat dikatakan biasa-biasa saja, tapi dia malah menyombongkan dirinya pada anak kecil menandakan dia hanyalah pecundang dan ucapan ketua timnya membuat Mark panik. Alien ini merasa jika para spesies rendahan nampaknya mengonsumsi sejenis obat-obat bersama karena mereka semua membuatnya marah. Mark yang panik mengatakan jika dia tidaklah termasuk dalam orang-orang yang membuatnya marah, tapi ketua timnya malah terus memprovokasi alien yang murka di depannya. Sekarang Pixie berjalan dengan melewati gadis kecil di sampingnya dengan menuju ke arah dua manusia di depannya. Mark yang panik terlihat meminta ketua timnya untuk menjauh darinya karena alien itu mengira dirinya juga terlibat dalam penghinaan ini. Namun hal itu telah terlambat karena Pixie yang sudah murka mulai melayangkan tinjunya untuk menghancurkan targetnya. Akan tetapi dia dihentikan oleh sebuah drone yang memberinya sebuah peringatan. Mark yang kebingungan akan apa yang terjadi bertanya kepada ketua timnya dan Lina menjawab jika benda itu adalah drone keamanan yang berpatroli di arena. Dengan begitu, maka tidak boleh ada pelanggaran dalam galaksi dengan membuat keributan. Drone keamanan itu bahkan menanyakan apakah spesies peradaban Pig menyakiti mereka dan pertanyaan tersebut membuat Pixie panik karena melanggar aturan akan mendapatkan sanksi yang berat. Dengan wajah liciknya Lina mengungkapkan jika Pixie itu belum menyakiti mereka, tapi dia memamerkan ototnya seakan dia memiliki niat tersembunyi. Tak hanya itu, Lina bahkan meminta Pixie untuk memamerkan ototnya kepada drone keamanan. Pixie yang mendengar hal itu sangat murka, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Mark berbisik jika ketua tim sudah kelewatan hingga membuat Pixie sangat marah, bahkan kedua matanya hampir keluar dan Lina menjawab jika dirinya harus memberikan pelajaran kepada alien itu agar dia tidak angkuh lagi. Di tengah amarahnya Pixie memperhatikan sesuatu ada dikenakan manusia di depannya, di mana identitasnya menunjukkan dia adalah bagian dari tim promosi. Di saat yang sama drone keamanan kembali menanyakan apakah Pixie benar-benar mencoba memamerkan ototnya kepada manusia itu. Pixie pun tersenyum dan membenarkan hal tersebut, tapi dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Maka dari itu dia kembali ke wujud normalnya sambil meminta kedua manusia itu berhati-hati di tempat ini. Mark yang merasa lega berharap alien itu tidak muncul lagi di depannya, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Lalu Mark bertanya apakah ketua timnya mengetahui jika hal ini akan terjadi. Lina membenarkan hal itu karena dia masih waras dengan tak mungkin melawan spesies lainnya. Saat beranjak pergi, gadis kecil dari peradaban Piglow mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Namun Lina menunjukkan sikap yang acuh, bahkan dia menegaskan jika dirinya tidak menolongnya melainkan menghentikan keributan Pixie yang mengganggu fokusnya dalam pertandingan. Gadis kecil ini pun menangis karena dia menganggap Lina adalah penyelamatnya. Kemudian Mark mencoba menenangkan gadis kecil itu dengan menyuruh kembali kepada keluarganya karena ketua timnya sangat galak. Namun siapa sangka gadis Piglow ini malah menghempaskan tangan Mark yang dianggapnya sebagai pecundang. Gadis kecil ini hanya menunjukkan rasa hormatnya kepada Lina walau Lina mengabaikannya. Mark tak menyangka jika dirinya akan diperlakukan seperti ini dan ketua tim menyuruhnya diam karena mengganggu pertandingan yang sedang berlangsung. Sementara itu semua penonton tampak kesal karena perwakilan peradaban Piglow terus bersembunyi sehingga pertarungan tidaklah menarik.
Lina memahami jika Panon tidak ingin terburu-buru dalam bertarung, tapi perbedaan kekuatan mereka benar-benar sangatlah jauh. Agni yang angkuh tertawa karena dirinya sudah lama tidak bermain petak umpet seperti ini dan dia akan mencoba untuk menikmatinya. Lina mulai putus asa dan bertanya-tanya apakah manusia benar-benar tidak bisa mengalahkan spesies yang lebih tinggi. Di sela itu Lina tiba-tiba saja teringat saat dirinya kecil di mana bumi telah dilanda bencana dan pihak manusia mengalami wabah tanpa obat. Dengan ingatan yang mengerikan itu, maka Lina kembali menguatkan dirinya di mana dia tidak boleh memiliki pikiran yang lemah. Mark yang melihat tingkah itu penasaran kenapa ketua timnya terkadang bersikap aneh. Lalu dia pun menanyakan keadaannya karena tubuhnya gemetar dan Lina menjawab jika dia baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, pemandu acara ini mulai berteriak karena Panon ternyata tidaklah musnah oleh serangan api lawannya. Keberadaan Panon membuat kedua mata Lina tercengang karena sepercik harapan telah terlihat. Di mana Panon telah berhasil menghindar, bahkan dia memulai serangan balasannya dengan mengincar titik vital Agni. Di sana Panon memaksakan dirinya untuk mendekati tubuh Agni yang sangat panas hingga wajahnya terkelupas. Akan tetapi Panon tak peduli akan rasa sakit tersebut dan dia berhasil mendaratkan serangan terkuatnya kepada Agni. Serangan yang penuh keputusasaan itu telah menjadi perlawanan yang sangat hebat walau harus mempertaruhkan hidupnya. Di saat yang sama Mark mendapatkan sebuah telepon dan dia ingin memberitahu ketua timnya, tapi dia sangat fokus memperhatikan pertarungan. Lina pun menanyakan kenapa Mark bersikap seperti itu dan Mark menginformasikan jika penjaga di ruang pameran mengatakan ada sesuatu yang salah dan ingin mereka datang mengeceknya. Saat berada dalam perjalanan Lina tampak kesal karena dia sudah memberitahu Mark untuk mengecek ulang alat pamerannya. Mark membenarkan hal itu dan dia sudah melakukannya, bahkan tak ada satupun yang terlewat. Harusnya tidak ada masalah lagi, sehingga hal ini cukup aneh. Itulah yang dipikirkan oleh Mark, tapi Lina tidak memikirkan pameran itu karena dia sudah melihat hal yang diinginkannya. Di mana peradaban tingkat 1 yang tergolong paling lemah dapat mengalahkan peradaban yang lebih tinggi, dan hal ini menunjukkan jika ras manusia bisa juga mengalahkan peradaban yang lebih tinggi. Saat dia asik berbicara tiba-tiba saja sebuah tangan besar muncul dan memukul Mark. Lina penasaran kenapa anginnya sangat kencang dan saat berbalik maka sebuah pukulan mengarah kepadanya. Beberapa saat kemudian Lina mulai terbangun dan dia mendapatkan dorongan dalam keadaan yang buruk. Mark juga telah dihajar dan dia sudah kehilangan kesadarannya. Lina pun mengalami hal yang sama dan dia mulai panik melihat rekannya. Siapa sangka Pixie telah melanggar aturan dan dialah pelaku dari penyerangan ini. Sambil tertawa Pixie meminta manusia di tangannya agar tidak khawatir karena temannya belum mati. Lina tak menyangka jika alien ini berani melanggar aturan hanya karena diejek dan mereka pasti mendapatkan konsekuensi yang lebih menyakitkan dari ini. Pixie pun mengungkapkan fakta yang mencengangkan di mana teknologi dari tempat ini berasal dari planetnya dan dia sudah mengurus semua keamanan yang ada di sekitaran ruang pameran. Dengan ini, maka dirinya akan bermain dan memberikan rasa sakit yang menyakitkan. Di balik tawanya Pixie sangatlah kesal, karena Federasi Galaksi malah menerima peradaban yang tak berguna. Ucapan kata menerima itu membuat Lina berteriak karena federasi itu adalah malapetaka. Saat kemunculan alien pertama kali dan mereka datang untuk memberikan sebuah penawaran terkait antar galaksi.
Para makhluk tingkat tertinggi memaksa manusia untuk bergabung dalam federasi galaksi dan semua manusia tahu jika mereka menolaknya maka bumi ini akan dilenyapkan. Lalu para alien juga membawa penyakit menular sehingga miliaran penduduk bumi sedang sekarat karena kesakitan. Akan tetapi federasi galaksi tidak pernah ikut campur untuk menolong mereka. Seketika kedua orang dari peradaban Pik ini tertawa, karena federasi bukanlah sekelompok pekerja amal dan mereka cukup terhibur mendengar dunia manusia sedang dilanda oleh kekacauan. Mereka juga tak menyangka jika terdapat spesies primitif yang masih dilanda wabah seperti itu. Di saat yang sama sebuah suara terdengar di mana sosok ini penasaran sekte mana yang berani membawanya ke tempat aneh dan ternyata mereka adalah kuil Shaolin. Yang benar saja sang iblis agung gila yang terperangkap selama 3000 tahun telah terbebas dan cukup kebingungan karena tempat ini sangat mewah melebihi apapun yang pernah dilihatnya. Alasan kenapa sang iblis agung menganggap orang yang membawanya berasal dari Shaolin karena Pixie memiliki tubuh besar yang mencerminkan bela diri dari Shaolin itu sendiri. Kedua orang dari peradaban Pik ini tak mengerti bahasa bumi dan kesal karena sang iblis agung tidak memakai bahasa umum antar galaksi. Sang iblis agung pun ikut kebingungan karena tak hanya interior ruangan yang aneh tapi mereka juga berbicara dengan aneh. Kemudian Lina berteriak dengan meminta sang iblis agung untuk segera berlari dan melaporkan tindakan ini pada tim keamanan. Di mana peradaban Pik sedang melanggar aturan federasi, tapi sang iblis agung masih belum mengerti situasinya. Lalu Raspik menyakiti Lina karena mereka takkan membiarkan siapapun kabur dan akan menghabisinya. Lalu sang iblis agung tertawa karena memahami hal yang pasti di mana semua orang belum berubah dari yang diketahuinya. Yang dimaksudnya adalah orang-orang yang menganggap diri mereka lebih kuat dengan menyakiti yang lainnya. Sang iblis agung muak melihat dunia yang seperti itu dan menjadikannya salah satu alasannya meneror dunia murim untuk menciptakan kesetaraan di mana semua orang hanya akan takluk padanya jadi mereka semua tak perlu saling bertarung lagi. Yang benar saja saat Raspik itu mencoba menyentuhnya maka sang iblis agung melancarkan serangan pusaran angin miliknya. Daya hancur serangan itu sangat dahsyat, hingga sebagian tubuh Raspik terpisah. Setengah dari tubuhnya benar-benar telah dibuat terhempas dengan tekanan yang begitu kuat. Lina yang melihat kejadian ini hanya tercengang karena semuanya tampak sangat mustahil. Tangan yang mencengkram kepalanya pun telah terjatuh diiringi sebagian tubuh Raspik yang sudah terbagi dua. Kemudian sang iblis agung meminta wanita di depannya tidak panik. Di mana dia memintanya untuk tidak mencoba kabur jika ingin hidup dan dirinya memiliki banyak pertanyaan yang membuatnya penasaran. Tapi jika gadis itu tetap tidak mendengarnya, maka dia akan melakukan hal yang sama dengan para orang-orang sekte Shaolin itu. Dengan raut muka yang menyedihkan, Lina mengerti, tapi dia ada hal yang lebih penting dari semua pertanyaan itu. Kemudian sang iblis agung menyentuhnya sambil mengatakan jika gadis di depannya sebaiknya berbicara dengan baik jika sayang pada nyawanya. Lina pun meminta maaf karena dia sudah menggunakan bahasa umum dan saat sang iblis agung menanyakan di mana dirinya saat ini maka Lina menjawab jika mereka berada di gedung promosi. Sebelum Lina mengakhiri jawabannya maka sang iblis agung menyela karena dirinya ternyata tidak berada di kuil Shaolin. Walau sang iblis agung terus membual akan yang dilihatnya, tapi Lina hanya memperhatikan bagaimana Raspik dapat dikalahkan dengan mudah, padahal mereka berada di peringkat peradaban yang seharusnya lebih tinggi dari bumi.
Sang iblis agung menyadari jika dirinya telah keliru karena aura yang dikeluarkan oleh orang yang baru dihabisinya berbeda dari orang-orang dari sekte Shaolin, dan tempat ini juga lebih berisik dari kuil Shaolin yang biasanya tenang. Lalu Lina bangkit dan dia terus memperhatikan tubuh sang iblis agung untuk meyakinkan dirinya jika dia benar-benar adalah manusia dari bumi. Akan tetapi dia penasaran ledakan apa yang barusan terjadi karena dia juga tidak menemukan adanya perangkat maupun senjata tersembunyi di tubuh lelaki di hadapannya. Sang iblis agung yang merasa terganggu menanyakan kenapa gadis itu malah merabanya dan kenapa dia ketakutan saat melihatnya. Tak hanya tidak takut, tapi gadis di depannya bahkan menanyakan siapa identitasnya. Sang iblis agung bingung karena gadis di depannya sangat lancang dengan berpura-pura tidak mengenalnya. Lina pun mengungkapkan jika dia benar-benar tidak mengenalnya dan apakah dia adalah artis dari bumi yang terkenal. Di saat yang sama Lina tampak sangat ketakutan karena ras pik lainnya menyerang. Dia pun berteriak dengan memperingatkan serangan yang datang kepada sang iblis agung, namun dia malah menampakkan wajah yang bosan berbanding terbalik dengan Lina yang ketakutan serta Pixie yang murka. Pixie bersumpah untuk membuat manusia di hadapannya menyesal karena telah berani bersikap lancang padahal mereka hanyalah peradaban yang lemah. Sang iblis agung mengatakan jika si botak yang menyerangnya sangat keras kepala dengan menantangnya. Padahal setelah dia menginjakkan kakinya di dunia murim, tidak ada yang berani menantangnya secara langsung karena mereka semua bersikap pengecut untuk melawannya, bahkan hal itu pun berlaku bagi 5 pemimpin terkuat. Karena melihat serangan datang ke arahnya, maka sang iblis agung mencoba untuk mengatasinya. Siapa sangka hempasan tangan ringannya mampu memblokir tinju Pixie yang diperkuat dengan otot super miliknya. Bagi sang iblis, orang-orang yang memiliki otot besar biasanya hanya menyerang membabi buta tanpa mengetahui perbedaan kekuatan lawannya. Tanpa basa-basi lagi, sang iblis agung menunjukkan bagaimana caranya seseorang melayangkan pukulan dan dia menghantam perut Pixie hingga membuatnya dalam keadaan yang buruk. Saat tinjunya mengenai perut Pixie, maka sang iblis agung mempertanyakan kenapa dia tidak melatih tenaga dalamnya dengan hanya mengandalkan otot besarnya. Siapa sangka serangan itu menimbulkan tekanan yang kuat hingga melemparkan tubuh besar Pixie, bahkan Lina yang berada di belakangnya harus melindungi tubuhnya dari angin yang berasal dari hempasan tersebut. Lina makin tercengang bagaimana bisa manusia bisa melakukan hal itu menggunakan tangan kosongnya. Setelah menyingkirkan si otot besar itu dari hadapannya, maka sang iblis agung kembali bertanya apakah Lina benar-benar tidak mengetahui tentangnya. Lina terdiam sejenak karena kekuatan hebat ini seharusnya membuat manusia di hadapannya terkenal seantero bumi, tapi dia benar-benar tidak mengetahuinya dan Lina memberitahu jika dirinya selalu menghabiskan waktunya di planet lain dibandingkan bumi hingga tak mengenalinya. Ucapan itu makin membuat sang iblis agung bingung karena tak mengerti planet lain yang dimaksud oleh gadis di depannya. Di saat yang sama Mark sudah terbangun walau tubuhnya serasa sudah dipatahkan. Sang iblis yang melihatnya mempertanyakan dari mana orang-orang lemah ini datang. Saat Mark penasaran siapa orang yang tampak menghinanya, maka Lina juga menjawab atas ketidaktahuannya. Arah pembicaraan ini membuat sang iblis agung tercengang karena biasanya dia akan menghabisi orang-orang menyebalkan seperti mereka. Tapi kali ini dia akan mengabaikannya karena dia benar-benar membutuhkan jawaban disebabkan dirinya belum menemukan manusia lain di tempat aneh ini. Dengan penuh percaya diri serta menunjukkan senyuman manis yang diiringi gigi menyeramkannya, maka sang iblis memperkenalkan diri.
di mana dia adalah Jinwol sang iblis agung gila yang membuat semua orang ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Mark menanggapi jika orang di depannya mungkin saja tidak waras karena dia malah membual tentang cerita serta nama yang terlalu kekanak-kanakan. Akan tetapi Lina langsung tersenyum dan paham di mana sosok di depannya adalah sang iblis agung yang luar biasa. Di saat yang sama Pixie yang telah ditumbangkan bangkit kembali walau keadaannya sangatlah menyedihkan. Mark sudah memperingatkan agar ketua timnya tidak ikut campur dengan masalah spesies lain dan sekarang mereka dalam bahaya. Pixie sangat kesal dan jika saja peredam di lehernya tidak ada maka dia pasti menghabisi orang-orang peradaban lemah di depannya. Saat Mark ingin kabur ketua timnya malah memiliki ide yang menarik di mana dia menanyakan apakah sang iblis agung di depannya bisa menghajar lawannya jika dia serius. Jinwol mengerti jika lawannya tidaklah menggunakan kekuatan penuhnya dan hal itu membuatnya penasaran. Walaupun Mark ingin pergi tapi Lina memiliki firasat jika orang aneh itu mempunyai sesuatu yang tak bisa dipahami. Maka dari itu dirinya harus memastikannya dan jika seperti dugaannya maka hal ini akan menjadi kesempatan untuk manusia bangkit dari peringkat terbawah. Saat Mark gagal meyakinkan ketua timnya maka dia melarikan diri karena sudah muak akan tingkah seperti ini padahal mereka hanyalah bagian dari tim promosi yang membawa barang pameran. Lina bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk memastikan firasatnya dan jika Jinwol kalah maka dia juga pastinya dihabisi. Akan tetapi entah mengapa instingnya menyuruhnya untuk percaya pada sosok yang baru ditemuinya. Saat Jinwol mendekati Pixie maka dia sudah memaksimalkan tubuh besar miliknya yang bisa dikeluarkannya dengan peredam yang ada di lehernya. Akan tetapi Pixie tak berhenti di situ saja, di mana dia harus memastikan kemenangannya dan dia melanggar aturan di mana dia merusak peredam di lehernya sendiri. Tubuhnya pun mengalami perubahan di mana gadis kecil terlihat dengan jelas diiringi teriakan Pixie yang pasti membuat para manusia menyesal. Lina yang melihat kejadian ini kesulitan menjaga kesadarannya karena syok oleh salah satu perwakilan peradaban Pig yang melepaskan pengekangan kekuatan mereka. Ras Pig adalah makhluk yang memiliki kekuatan kosmos yang mampu memanipulasi logam dengan sesuka hati mereka dan sekarang tidak ada yang membatasi kekuatannya. Logam yang ada di sekitar Jinwol mulai beraksi bahkan yang ada di kakinya sekalipun tapi dia malah tertawa. Dengan satu gerakan tangannya maka serangan baja datang secara bertubi-tubi ke arah Jinwol berdiri. Dia akan menunjukkan perbedaan antara peradaban mereka dengan membuat tubuhnya remuk. Logam terus menghimpit tubuh sang iblis agung dan hal ini seharusnya membuat ras manusia mati. Di sana terlihat Jinwol yang sudah tertusuk oleh logam bahkan tulang-tulangnya telah patah oleh himpitan. Hanya saja Jinwol malah tertawa karena serangan semacam ini belum pernah ditemuinya. Akan tetapi kekuatan seperti ini belum cukup untuk menghentikannya dan dia menghancurkan sekumpulan logam yang sudah menghimpitnya. Pixie sangat terkejut karena serangannya telah gagal padahal tubuh ras manusia seharusnya sangatlah rapuh. Tidak hanya itu tubuh sang iblis Jinwol terlihat baik-baik saja padahal sebelumnya dia sudah terluka parah. Sambil tertawa Jinwol menegaskan jika dia tertarik pada kekuatan itu dan menginginkannya, maka dari itu dirinya akan mengambil kekuatan tersebut dan Pixie kembali mengendalikan logam di sekitarnya. Namun Pixie hanya dibuat terkejut di mana serangannya berhasil dihancurkan seakan manusia di hadapannya tak terkalahkan.
Walau hal ini sangatlah aneh, tapi Pixie mencoba meyakinkan dirinya jika hal seperti ini tidak mungkin terjadi di mana peradaban lemah bisa mengalahkannya tanpa peredam. Maka dari itu dia akan segera mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan pengendali logam yang terus dilayangkan ke arah Jinwoo berdiri. Serangan brutal itu kini telah mengubur Jinwoo dan tak terlihat pergerakan apapun lagi. Maka dari itu Pixie yakin jika serangan itu pasti telah menghancurkannya hingga tak tersisa. Hanya saja sang iblis agung malah menghancurkan logam yang mengekangnya, bahkan dia segera berada di atas tubuh Pixie sambil mempertanyakan keberaniannya yang telah menantangnya. Pixie yang muak takkan membiarkan tubuhnya disentuh oleh makhluk rendahan. Dia menggunakan logam di sekitarnya untuk menghalau Jinwoo dan dia tampak berhasil. Pixie tak tahu bagaimana bisa manusia sekuat ini, tapi dia akan segera mengakhiri pertarungan. Sekarang logam dalam jumlah banyak kembali melayang di udara untuk menyerang Jinwoo. Akan tetapi di sana Jinwoo menunjukkan sesuatu yang belum pernah dilihat, bahkan tak pernah terpikirkan oleh seluruh alam semesta. Pixie yang melihat garis kuning di tubuh lawannya sangatlah terkejut, karena tanda itu seperti milik rasnya. Dia terus mempertanyakan bagaimana hal ini mungkin terjadi. Yang benar saja Jinwoo telah menggunakan kekuatan kosmos peradabannya, sehingga dia mengatasi semua logam yang menargetkannya. Jinwoo sejak tadi mendengar sesuatu tentang kosmos dan dia cukup menyukai kekuatan kosmos ini. Sebagai ucapan terima kasih karena telah memberinya kekuatan yang menghibur, maka Jinwoo akan menunjukkan teknik miliknya sendiri. Pixie kini makin mengamuk disebabkan rasa kesalnya terhadap peradaban lain yang berani meniru kekuatan kosmos spesiesnya. Jinwoo yang melihat serangan datang takkan diam begitu saja dan kali ini dia akan menggunakan bela dirinya. Dalam waktu singkat dia melesat maju dan berhasil mendaratkan sebuah serangan ke tubuh Pixie dan dampak serangan itu sangatlah kuat. Teknik ini adalah tapak harimau ganas yang mampu mengoyak mangsanya secara instan. Sambil tertawa Jinwoo juga mengungkapkan jika dirinya tidaklah meniru kekuatan kosmosnya, melainkan merampoknya setelah bersentuhan. Di sisi lain Lina tak hentinya tercengang karena manusia benar-benar telah menang melawan peradaban yang lebih tinggi. Peradaban Pixie berada di tingkatan 3, sedangkan bumi di tingkatan 1, sehingga perbedaan seharusnya terpaut jauh. Sebagai sang iblis agung, Jinwoo telah merasakan ratusan seni bela diri dari musuhnya, tapi bela diri yang disebut kosmos ini sangatlah menarik. Lalu tanpa basa-basi dia meminta Lina untuk membawanya ke tempat para orang botak itu berada. Dengan mata berbinar Lina mengatakan jika dia mengerti di balik kedatangan sang iblis agung yang menyelinap ke tempat ini, di mana dia ingin membuktikan kekuatan kepada seluruh peradaban, dan Lina berjanji untuk membantunya menemui makhluk terkuat dari peradaban lainnya dengan menjadi perwakilan bumi dalam turnamen. Beberapa saat kemudian Mark telah datang dan dia hanya menemukan bekas pertempuran yang sangat buruk. Mark tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi dia dapat menyimpulkan situasinya walau tampak mustahil. Di mana peradaban Pik telah dikalahkan dan ketua timnya pasti masih hidup. Jika Mark tahu situasinya akan seperti ini, maka dia seharusnya tak membawa sosok di sampingnya. Sosok ini adalah Virtus, sang hakim planet Gespi, dan dia merasa para peradaban Pik menjadi tak terkendali dan membahayakan kerabatnya sendiri. Namun tetap saja dia juga melihat jika terdapat keterlibatan orang ketiga dalam pertarungan tersebut. Peradaban Pik berada di tingkat 3, jadi peradaban yang setara maupun yang lebih tinggi pastinya telah ikut campur.
Mark yang mendengar ucapan Virtus merasa lega, karena siapapun pasti takkan percaya jika manusialah yang mengalahkan peradaban Pik dan sekarang dia hanya perlu menghubungi ketua timnya. Lalu Virtus menanyakan hal apa yang dikhawatirkan oleh manusia di sampingnya. Sambil mencoba tenang, Mark menjawab jika dia memikirkan keselamatan ketua timnya. Berdasarkan dari dampak pertarungan akan Virtus menyimpulkan jika manusia pasti takkan selamat dan pelakunya adalah penjahat keji. Akan tetapi semuanya dapat ketahuan dengan penyidik terbaik di planet Gespi. Yang benar saja terdapat beberapa benda yang dapat menggambarkan masa lalu dengan merekamnya. Di saat yang sama sebuah logam terjatuh dan akan menimpa Mark. Namun benda itu dihentikan oleh sang hakim dengan salah satu lengannya. Tak hanya itu, kekuatan yang dikeluarkannya sangatlah hebat hingga mampu menembus tempat ini. Sebagai sang hakim, maka Virtus berjanji untuk membalas kematian kerabat manusia di sampingnya yang tak bersalah. Mark makin panik karena dia baru saja melakukan hal yang membawa bencana. Ditambah kekuatan sang hakim sangatlah luar biasa dan dia sejak awal ada untuk menghukum para pelanggar aturan antar galaksi. Kembali ke 30 menit yang lalu di mana Jinwoo menceritakan jika tersadar dan menemukan dirinya berada di tempat yang aneh. Jika Lina mendengar hal ini dari orang lain, maka dirinya pasti takkan percaya, tapi dengan melihat kekuatan luar biasanya, maka dia harus mempertimbangkan kebenarannya. Semuanya mulai masuk akal di mana Jinwoo dapat berbicara fasih bahasa manusia dan tak mengetahui bahasa umum antar galaksi. Namun Lina tidak pernah mendengar adanya kekuatan kosmos yang mampu menyerap kekuatan lainnya. Jika itu benar dan Jinwoo adalah seorang manusia, maka umat manusia lainnya seharusnya bisa memiliki kekuatan kosmos itu dan kenapa mereka kehilangan kemampuan tersebut. Kemudian Jinwoo yang merasa bosan berbalik karena selama ini dia juga selalu berpetualang sendiri. Lina yang melihat hal itu mencoba menghentikannya karena dunia yang diketahuinya telah berubah. Hanya saja Jinwoo tetap keras kepala dengan dirinya yang tak membutuhkan bantuan. Lina pun mengatakan jika dia akan membawanya ke tempat peradaban Pik yang dimintanya. Karena Jinwoo mengabaikannya, maka dia segera berlari dengan mencoba menjelaskan jika dunia sudah banyak berubah. Jinwoo juga dapat melihat atas perubahan itu, tapi semuanya cukup menarik, terutama pintu yang dilewatinya. Akan tetapi hal yang lebih mengejutkan dari semua interior yang dilihatnya adalah para makhluk aneh yang berkeliaran di depannya. Dia benar-benar tidak pernah melihat makhluk hidup seperti itu, dan mereka juga tidak seperti binatang manapun. Lalu Lina menyentuh pundaknya sambil mengucapkan selamat datang kepada sang iblis agung gila, karena telah menginjakkan kaki di dunia ribuan tahun sejak kehidupan terdahulunya.